bayu itu bayu na macam bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, sampai bertemu lagi dengan saya Teguh Hasbi dalam channel Hasbi Debus. Seperti biasa, hari ini saya mencoba mengupas seni budaya debus Aceh Selatan. Pemirsa sekalian, tempo hari saya ada menaikkan satu buah video tentang budaya lokal di Aceh Selatan, terutama debus. Yang kami soroti tokohnya pedebus saat itu adalah Cut Samsuar, Cut Samsuar. Nama beliau ini Samsuar. Kenapa Cut? Cut, saya memanggil Cut itu artinya dia adalah adik ayah saya, berarti paman lah ini. Jadi bagi saya dia Cut atau adik ayah saya. Hai sayang. Jadi guys, pada saat konten video yang lalu banyak netizen mengomentari tentang debus Cut Samsuar ini. Karena pada saat berdebus Cut Samsuar, dia menarik radat ayat 7. Hari ini saya coba bincang-bincang dengan Cut Samsuar. Beliau ini adalah orang tua saya. Seperti saya sampaikan, di Aceh Selatan banyak sekali orang-orang yang berilmu kebal sejak dari zaman Belanda dulu. Kedepan saya akan coba membuat video tokoh-tokoh yang supranatural yang memiliki kanuragan lebih di Aceh Selatan. Akan saya buat videonya face to face, artinya saya menghadapi orang per orang. Salah satunya pertama sekali ini ada saya hadapi Cut Samsuar. Samsuar ini sering disebut orang dengan Cut Samsuar Payate. Dia sebenarnya asli dari Payate, tinggal di Payate di sebuah desa yang ada di Terbangan, tapi dia sekarang sudah menikah ke Kurungkale. Arah menuju rumah Cut Samsuar ini tadi menyeberangi sungai kecil, agak sulit. Jadi kalau prediksi saya kalau banjir payah lewat Cut ya. Payah lewat. Jadi inilah Cut Samsuar yang kemarin banyak netizen bertanya kepada saya siapa tokohnya, kenapa dia berdebus radatnya ayat 7. Seperti Teguh Hasbi pernah sampaikan, bahwa radat itu fungsinya untuk mengingatkan ilmu. Jadi kalau misalnya ada orang berdebus mempergunakan ilmunya sirullah atau berdiri di ilmu sir, dia tentu akan membuat radat sirullah. Kalau dia memang ilmunya si bujang hitam, dia akan menunjukkan radatnya ke arah yang seperti itu. Ada yang asal usul besi, tentu radatnya asal usul besi. Jadi pas video kemarin nampaklah Cut kita ini atau ayah kita ini berdebus dengan mempergunakan radat ayat 7. Mari kita bincang-bincang kepada Cut ini apa itu ayat 7. Jadi dalam dunia debus saya banyak buat konten. Lun le puget konten. Jadi Cut kan rame gop tanyong Wak Lun tentang masalah ilmu. Jadi Cut kan na dijo Allah lah kelebihan ilmu kan. Cutnya na dijo kelebihan oleh Allah na ilmu. Artinya sejak dari masa konflik dulu dia ada kelebihan diberi Allah ilmu kebal. Mungkin asal usul ilmu Cut saya ini dengan saya berbeda, walaupun kami masih satu keluarga, karena memang asal ilmu itu banyak. Tapi hari ini coba kita tanya sama Cut saya ini atau ayah saya ini, ilmu apa yang dia pakai. Jadi Cut dalam istilah masalah besar pu Cut dong. Oh, Ba'zat. Jadi paman saya ini ilmunya berdiri pada zat. Zat. Jadi mungkin Cut bisa jelaskan pu zatnya pakai na doa aja selintas Cut, tapi BAB menyabih untuk keadaan ugap tu mah. Wakum bakin lafirin. Zat Allah sendirinya. Zat Allah sendirinya. Wakum bakil lafirin itu guys, itu adalah sumpah besi. Jadi apapun mutar-mutar ilmunya kalau wakum bakil lafirin itu adalah sumpah besi. Tapi bisa Cut jelaskan dalam bahasa Indonesia masalah ayat ilmu kebal yang Cut bacanya. Kita tahu. Masalah besar dong Ba'zat mana? Bahasa Indonesia betul Cut?
Itu kalau berdiri di saat itu Dakek lady. makni asalnya itu. Makni. Kalau nggak lembut itu betul. Kalau itu untuk bala biren besi itu nggak lembut, maka Nggak kebal lembut. aja. Kalau berdiri di labirin berarti kita kebal saja. Kebal saja. Jadi kalau untuk melembutkan besi, itu dari maknikam. manikam. Apa itu manikam, Jud? Maknikam di maknikam. Oh iya. Kira-kira ya Cut, tentu ilmunya ada berlapis-lapis nih. Salah satu ilmu kebalnya apa doanya Cut biasa baca? Lakadiyakum. Lakajakum. Bisa Cut baca, Cut? Coba baca. Gede Cut kalau. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum qabala ya Allah azizun alaihi ma'anitum marisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Tegala ya Rasulullah. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah bagaimana wali Allah la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu wa kalimahu nyala ismilallah nama tubuhku limpah saya no jijit anggota ismilallah kalimat abah tubuhku yang sah ali dalam berkat keramat ayat Quran berkubai badan ubek benasal rak betul dulu ubek betah kulai berkah so beluka berkat keramat itu Rasul Allah terkabul segala doa Allah tolong amat bantu malaikat lampu jijit anggota Budaim da engkaim serta Allah la mawjud lun ilallah la ma'bud lun ilallah la maqsud lun ilallah la rasyuhud bil hakikati wujudku ilallah. Jadi kalau mengamalkannya malam-malam Jud? Setiap maghrib. Oh, setiap maghrib. Salat maghrib harus 7 kali. Oh, 7 kali. Jadi kalau tanda-tanda di kaidu ilmiah, kalau ilmu itu tanda jadi ipu Jud? Kebas. Oh, kebas. Jadi ilmu lakaja akum ini guys pernah saya bahas dulu dalam satu video saya. Mirip sekali dengan apa yang dibaca ya Cuk. Mungkin karena kami satu pinci satu keluarga, jadi mungkin sama ya. Salah satunya ya. Cuma mungkin saya dulu pernah cerita juga sama Yacuk saya ini. Saya pernah diberi oleh ayah sir lakaja akum. Terakhir kalau saya banyak main di Yakahar ya Cuk ya. Mungkin di situ aja perbedaannya. Tapi Yacuk saya ini ternyata bukan di ayat 7 dia bermain. Tapi di lakajakum itu sendiri juga pecahan daripada salah satu ayat 7. Jadi wajar kalau dalam dunia debus waktu main ya Cut kemarin bisa melembutkan besi dia. Kan ada videonya itu bisa lihat. Anda bisa lihat konten video yang judulnya Kebal Cut Samsuar pilih tanding. Ada videonya itu. Anda boleh tonton itu. Jadi ternyata itulah dia. Memang kesehariannya Cut saya ini dia petani ya Cut ya, petani dan juga dia pencinta silat dan juga termasuk pencinta kesenian debus budaya Aceh. Kalau debus ini memang seluruh Aceh ada. Memang di atas langit ada langit. Konten ini saya buat hanya untuk melestarikan budaya supaya generasi anak cucu ke depan tahu bahwa ada indatunya atau orang-orang tuanya di daerahnya yang ada sedikit pendapat tentang Bismillah. Ya Cut apa dumunya Cut? Nampet. Jadi paman saya 64. Kalau saya baru 52 nih. Jadi memang jauh berbeda tapi masih awet ya Cut saya nih. Jadi ya Cut saya nih, inilah tempat tinggalnya sederhana sekali. Ada kandang kambing tuh peliharaannya, ada ayam. Dan di sini juga banyak pohon durian dan petai. Ya Cut saya sudah berjanji kalau ada umur panjang berbuah durian nanti kita dipanggilnya. Ya Cut ya. Jadi kami di sini datang kalau dari Tapak Tuan ada berapa kilo di? Sekitar 20 kilo. Ini tepatnya Kecamatan Pasiraja. Pasiraja, Desa Korongkali. Jika ada netizen seluruh Indonesia yang berkenan bertanya tentang pendapat besi, kalau saya yang selama ini menolak, mungkin ya Cut ini bisa menawarkan diri. Cuma itulah, saya takut ya Cut juga tidak memberi karena memang keturunan ilmu keluarga ini agak tertutup sedikit. Jadi inilah ayah saya ya Cut Samsuar, salah satu tokoh supranatural tentang dunia perdebusan. Di sini juga ada ketua debus klub Payatu Korongkali sama Payatu desa tetangga. Tetangga nama klubnya apa? Naga Sakti. Naga Sakti.
Nah bendera juga. Naga Sakti, ya cucuk bendera nanti Cuk. Naga Sakti. Mbak Binti. Dan ketuanya siapa nama? Umran. Ah? Umran. Namanya Umran. Orangnya juga sederhana. Dan kalau nanti kalian mau menuntut ilmu pada Yacuk Samsuar juga boleh, pada Umran ini juga boleh. Karena saya yakin Ketua Rapi Debus juga bukan orang sembarangan. Kita tunggu. Payah pun, pakai kamu tamong. Ya, aku pun akan dibeli. Kamu gitu. Hah? Ikan deh. Mari, pemirsa sekalian, inilah rumah Yacuk saya, sangat sederhana sekali di tepi gunung. Seperti dalam film-film kungfu, film-film tradisional di tepi gunung nih rumahnya. Ini adalah Ketua Rapai Debusnya ini, Naga Sakti. Inilah nama klubnya. Naga Sakti. Ini ketuanya, Ketua Naga Sakti. Mereka hidup bersahaja dan sangat sederhana. Ini ada gendang-gendang debus, sampai ke sana tuh gendang debus tuh. Sampai yang itu juga tuh di belakang nih. Tuh gendang-gendang debus. Inilah klub Naga Sakti yang dipimpin oleh Umran. Dipimpin oleh Abangda kami Umran. Anda bisa lihat tokoh-tokoh debus di Aceh Selatan yang terkenal membumi itu adalah orang-orang yang sangat sederhana sekali. Jadi memang di atas langit ada langit. Saya Teku Asbi menyampaikan kepada saudara sekalian kalau kami di Aceh Selatan banyak orang-orang seperti ini. Nanti ada video-video season lain kita akan ketemu dengan tokoh-tokoh sakti di Aceh Selatan yang lain. Jadi itu saja saudara sekalian, mudah-mudahan video pendek ini bermanfaat untuk para netizen yang selama ini penasaran terhadap tokoh-tokoh kebal yang ada di Aceh Selatan yang lain. Karena banyak netizen bertanya siapa-siapa orangnya. Dan jika Anda ingin datang, inilah Desa Kurungkale, Kecamatan Pasiraja, Kabupaten Aceh Selatan. Kalau nomor kontak personnya tidak saya kasih, belum tentu izin beliau ini. Tapi inilah mereka yang saya sendiri sangat segan dan hormat kepada mereka. Di samping mereka juga memiliki kesaktian sangat tinggi, mereka juga adalah orang-orang tua saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.